Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lumayan kan? Lumayan udah gemuruh, udah semangat. Yang kayak kemarin disuruh sama Ustadz kita, Ustadz Dendi, disuruh semangat. Woi, salam apa? Gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa siyamu min syarabi wa ta'ami wa innama siyamu minal lagwi war rafas. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabi habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Masih semangat untuk puasa untuk hari esok ya? Alhamdulillah. Hal yang perlu Al-Fakir sampaikan di sini adalah sangat sederhana sekali, tetapi secara mendalam, yaitu empat keistimewaan di bulan suci Ramadan. Apa saja empat keistimewaan di bulan suci Ramadan? Yaitu yang pertama adalah kita sudah terbebas dari belenggunya setan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat oleh Imam Bukhari wal Muslim, bahwa idza jaa ramadhana futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatis syayatin. Apabila telah datang bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga di mana saja akan terbuka. Semua pintu-pintu neraka akan tertutup, sedangkan setan-setan dibelenggu. Hal ini para ulama menjelaskan kalau dalam makna hakiki di situ adalah setan itu dibelenggu oleh rantai-rantai. Sedangkan makna majazinya bukan hanya sekedar setan itu dibelenggu dengan rantai-rantai saja, tetapi melainkan kalau kita ingin membentengi diri dari godaan-godaan setan, minimal selain kita berpuasa, yaitu kita melakukan perbanyak untuk membaca Al-Quranul Karim, tadarus Al-Quran. Kemudian kita melakukan qiyamul lail, sholat malam, terlebihnya sholat tahajud, perbanyak lagi sholat duha dan lain sebagainya. Kemudian kita melakukan i'tikaf, berdiam diri di masjid 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, perbanyak sedekah maupun terlebihnya yaitu membayar zakat fitrah, karena itu pun sudah dianggap untuk membelenggu setan-setan. Oleh karena itulah, sebagai orang mukmin, kita memang tujuannya hanya satu, la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Karena takwa di sini dalam arti kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yakni adalah intabih, hati-hatilah. Hati-hatinya itu terhadap apa? Lisan kita. Hati-hati dengan mengeluarkan kata-kata kotor. Apalagi sekarang di media sosial masih banyak juga kaum muslimin wa muslimat mengeluarkan kata-kata kotor, walaupun hanya dari sebatas chatting di Facebook, Instagram, di WhatsApp dan lain sebagainya. Sayang sekali, walaupun cuma hanya sebatas dari media sosial mengeluarkan kata-kata keji dan mungkar, pahalanya itu akan luntur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tangan kita memang juga harus selalu ringan tangan untuk melakukan sedekah. Jangan berat tangan untuk sedekah, pelit. Jangan melakukan apapun untuk mencuri, jangan melakukan untuk merampok dan lain sebagainya, karena segala sesuatu itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati kita tidak lagi mengeluarkan
prasangka buruk, tidak mengeluarkan rasa bohong, tidak mengeluarkan rasa dendam hati kita. Kemudian mata kita hindarin juga dari melihat perkara-perkara yang haram. Jaga mata kita, selalu melihat hal-hal yang halal, serta kaki kita kemana saja kita melangkahnya. Apakah kita melangkah ke jalannya Allah? Apakah kita ke jalannya setan? Ini pertanyaan dijadikan sebagai introspeksi diri. Yang kedua, bro, adik-adik, dengarkan yang baik-baik ya. Ini serius ya. Yaitu puasa itu pahalanya itu tidak ada batasnya. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu junnah." Puasa itu merupakan perisai. As-saumu fa innahu li wa ana ajizi bihi. Sesungguhnya puasa itu hanya untuk aku, karena yang mendapatkan nilai pahalanya itu ya, berapa nilai pahalanya buat kita hanya Allah yang tahu. Yang penting kita selalu mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang penting kita mengerjakan di bulan suci Ramadan penuh dengan istiqomah. Yang penting insya Allah kita akan mendapatkan balasannya yang tak terhingga, karena segala sesuatu disitulah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihah." Siapa orang yang mengerjakan hasanah? Hasanah itu berasal dari kata hasanah yahsinu, ihsan, ahsana yuhsinu ihsanan. Segala sesuatu pekerjaan yang akan dinilai ibadah. Makanya ini kita mengerjakan puasa, ya, mengerjakan amalan-amalan lain di bulan Ramadan itu pun sudah dijadikan sebagai apa? Ibadah. Segala sesuatu pekerjaan kebaikan sudah dijadikan sebagai ibadah. Dimanapun kita berada, anytime and anywhere, di waktu pun dan kapan pun, yang penting kita selalu berada di dalam naungannya Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa kemudian kita selalu gemar berwudu ya, melakukan apapun, senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga kita ketika kita berpuasa. Amin ya rabbal alamin. Ini merupakan balasan yang tak terhingga. Yang ketiga yaitu kita akan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan mengharap pahala, dengan juga mengharap kebaikan dan juga dengan mengharap keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi itu tidak hanya shauma saja, tetapi juga melainkan qiyam. Maaf, Pak, Bu, di antara antum semuanya mengerjakan ibadah puasa, tapi selama Ramadan sering gak melakukan ibadah tahajud setiap hari? Sering gak? Sering. Kalau sudah sering, Masya Allah, mantap surantap. Nah, mantap surantap. Jadi mengerjakan puasa saja di bulan Ramadan tanpa disertai dengan qiyamul lail, mohon maaf, sah sisa mengerjakannya, tetapi tidak mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Jadi jangan setengah-setengah, harus full. Kalau mengerjakan puasa siam saja, tidak mengerjakan tarawih misalnya, tahajud misalnya, maka sama saja itu masih setengah iman kita dan juga masih setengah takwa kita. Dalam kitab Irsyadul Ibad karangan dari Syekh Zainuddin Al-Malibari, seorang ulama dari Malabar, India Selatan, bahwa para ulama bercerita bahwa ada seseorang yang bernama Muhammad, bukan Nabi Muhammad SAW ya, namanya Muhammad siapa? Mohon maaf tidak tahu. Bahwa kata mereka ulama, si Muhammad itu dia mengerjakan sholatnya itu ya hanya sedikit, masih saja ada yang bolong-bolong. Makanya nih buat adik-adik nih, mumpung kalian yang masih kecil, ya cobalah rajin-rajin sholat ya.
rajin-rajin sholat di masjid ya, rajin-rajin sholat juga dan ajak orang tua untuk ke masjid begitu ya. Kalau yang masih bolong-bolong sholatnya ya penuhin itunya semua sholat 5 waktunya. Kalau masih kurang khusyuk sholatnya penuhin dan juga tambahkan kekhusyuannya atau kekonsentrasian sholatnya begitu ya. Nah setelah itu ya ketika di bulan Ramadan ya si Muhammad itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengerjakan puasa dan sebelumnya dia sudah mengqadha puasanya dan dia sudah membayar puasa-puasanya yang sebelumnya dia tidak pernah kerjakan. Setelah itu maaf, tapi berkata lain si Muhammad meninggal. Nah, lalu ya si ulama dia bermimpi ketemu dengan si Muhammad itu. Hei kawan, hei fulan gitu misalnya. Kenapa engkau bisa masuk surga sih? Karena aku sudah bertaubat. Karena memang bulan Ramadan di situ adalah syahrul taubah, syahrul maghfirah. Bulannya taubat dan juga bulannya ampunan. Maka itu Allah tuh Subhanahu wa taala sudah memaafkan kesalahan-kesalahanku dan juga mengampuni segala dosa-dosaku. Semua dosa-dosanya itu akan terhapus. Begitu ya adik-adik. Makanya mumpung kalian masih hidup ya remaja maupun yang lainnya, yang bapak-bapak yang secara umumnya ya mumpung ya masih hidup ya perbaiki terus ya. Upgrade iman kita, kembangkan iman kita dan juga update dan perbaharui iman kita. Nah disitulah ini merupakan ampunan yang telah lalu maupun juga ampunan yang akan datang. Ya kita bersungguh-sungguh dalam mengerjakan puasa. Ini yang ketiga. Yang keempat yaitu kita akan mendapatkan pahala untuk memberikan hidangan kepada orang yang berbuka puasa. Ini alhamdulillah tadi sudah takjil ya tadi ya, memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi bihi ajrihi khairu annahu la yankusu min ajrihi sha'imi syai'a. Barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala dan tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Fadilahnya ada, yaitu memberikan kepada orang yang berbuka puasa, yakni Allah Ta'ala akan memberikan minumannya yang sangat lezat, yang tanpa ada rasa haus, yang ada di telaga Kausar di surganya nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, masih semangat ya Bu ya, sampai Ramadan terakhir ya. Baik. Baik. Ini saja dulu yang Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata kekurangan dari Al-Fakir, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai penutup, pagi-pagi makan soto babat. Ayo sama-sama kita bertaubat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.